محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahinya, mudah-mudahan pertemuan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, yang kehidupannya merupakan suri tauladan bagi kita, dan perjalanan kehidupannya tidak akan pernah bosan-bosannya kita baca dan kita ambil hikmahnya hingga akhir zaman insyaallah oleh kaum muslimin wal mu'minin, orang-orang yang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab, sudah hampir ujung sebenarnya, belum paling ujung tapi sudah agak di ujung, kisah yaitu Ghazwah Badar Al-Kubra dengan subtema Khobaru Ukasyata bin Mihsan, namanya bin Mihsan. Jadi kisah yang terjadi atau keutamaan yang diperoleh oleh sahabat yang bernama Ukasyah, ya, Ukasyah dengan namanya Ukasyah bin Mihsan bin Hurthan al-Asadi, dari suku Asad, Banu Asad. Dikisahkan di sini, wa qatala Ukasyah yauma Badrin bisayfihi. Berperang Ukasyah di dalam perang Badar, menghunuskan pedangnya atau mengayunkan pedangnya, hatta in qata'a fi yadihi, kemudian pedangnya itu putus atau pecah atau belah gitu ya. Bukan belah kali ya, putus ya. Jadi pedangnya putus di tangannya, sedang berperang tapi putus saking kerasnya peperangan atau beratnya peperangan waktu itu. Fi yadihi, di tangannya. Namun dia hidup masih, dan Rasulullah melihatnya. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mencari-cari, mengambil sesuatu, fa'atahu, memberikannya kepadanya, memberikan sesuatu kepadanya, berupa jidalan min hatabin, ya. Jidalan min hatabin, ada yang mengatakan ini sebuah ranting, ada yang mengatakan juga jidalan ini sepotong, jadi bukan ranting tapi akar pohon, ya. Min hatabin, hatab itu kayu, ya. Jadi tiba-tiba Rasulullah memberikan kepada dia, mencari dan mendapatkan di sekitar situ ranting atau bekas potongan kayu, dan menyerahkan kepadanya. Faqala qatil bihadza ya Ukasyah, kata Nabi, berperanglah engkau, teruskanlah peperanganmu, pertempuranmu dengan menggunakan ranting ini, ya. Nah pada saat itu mungkin kita akan kaget membacanya kalau tidak sampai selesai membacanya, sampai di situ saja. Bagaimana mungkin pedang yang terbuat dari besi, dari metal, patah, terus Rasulullah ngasih gantinya kayu gitu kan. Makin patah lagi kalau logika kita. Logika manusia, kalau besi saja dipakai kemudian bisa tumpul atau bahkan bisa putus. Nah ini kok Rasulullah ngasih kayu gitu kan, kayu ini untuk apa gitu, di dalam peperangan menghadapi musuh-musuh yang bersenjata pedang juga gitu kan, bahkan ya ibaratnya kayak kita bawa korek api gitu kan, nah bisa diputus-putus, dicincang-cincang lah. Namun inilah salah satu mukjizat yang terjadi di perang Badar. Jadi ketika sahabat itu diberikan Allah keteguhan hati, ya. Kita tahu, ayat 9-nya sudah kita bahas beberapa kali sebelumnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal, ya,
Ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz tastaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighatsah, memohon dengan doa. Ketika kalian berdoa memohon kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, kemudian Allah kabulkan doa itu. Istijabah. Anni, bentuk pertolongan Allah apa? Bantuan Allah. Anni mumiddukum, ya, bahwasanya aku, kata Allah, mengirimkan, mengutuskan kepada kalian bi alfin minal malaikati murtifin, sejumlah malaikat yang turun, ya, bi alf 1000 malaikat. Itu gambaran betapa banyaknya yang dikirim itu. Bi alfin minal malaikati murtifin, datangnya itu secara berbondong-bondong, ya, turunnya berbondong-bondong. Ibnu Katsir itu menggambarkan deskripsi bi alfin minal malaikati murdifin, mengatakan Jibril alaihissalam turun berperang di sayap kanannya kaum muslimin, barisan kaum muslimin, jadi membuat barisan itu panjang. Kemudian Mikail turun dengan malaikat-malaikatnya yang ikut bersamanya di sebelah kiri. Kemudian Israfil di belakang, standby untuk menambah pasukan. Makanya disebut murdifin, turun lagi. Nah, iblis atau setan yang menyerupai Suraqah bin Malik itu kan ada di seberang sana, di seberang barisan kaum muslimin. Nah, ketika dia melihat malaikat-malaikat pada turun, dia melarikan diri. Kan? Kita juga bahas itu di pertemuan yang awal-awal, yang dia katakan, ini bari minkum, aku berlepas diri daripada kalian, ya. Kemudian aku melihat yang tidak kalian lihat. Kemudian inni akhafullah, kata dia, aku takut sama Allah SWT. Namun orang-orang musyrikin sudah tidak mengindahkan dia lagi. Bahkan Abu Jahal memang sudah kepinginnya perang, sehingga tetap maju, dan terjadilah pertempuran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal juga ayat 7-8. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah ingin supaya rombongan kebenaran ini, kaum muslimin ini dimenangkan dengan kalimat Allah, wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan sesungguhnya Allah ingin mencabut akar-akarnya, mencabut atau mengalahkan orang-orang musyrikin sampai ke akar-akarnya. Itu penggambarannya. Nah, ayat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ayat 10 dari surah Al-Anfal. Apa efeknya dengan ketika Allah turunkan para malaikat ini? Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra. Dan tidaklah sebenarnya Allah itu menjadikan bantuan-bantuan ini kecuali sebagai kabar gembira. Jadi memahami Ukasyah ketika nabinya Muhammad SAW melemparkan kepadanya atau memberikan kepadanya sebatang kayu atau akar, ada yang mengatakan akar, ada yang mengatakan ranting, pokoknya kayu, yang jelas sepakat semuanya kayu, itu dengan keyakinan bahwa yang diberi Rasul itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Jadi rasionalitasnya nomor sekian gitu, senang aja namanya dikasih nabi, senang dan yakin ini akan membawa satu kekuatan, ya, kabar gembira. Ya, orang memahaminya seperti itu. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra wa litatma'inna bihi qulubukum, dan satu ketentraman, ketenangan hati. Kalau hati kita itu tidak tentram, kan dikasih kayu langsung marah kita, ya, kasih kayu besi aja patah gitu kan. Nah, tapi tidak terjadi, itu tidak mungkin terjadi karena seorang sahabat tidak mungkin selancang itu ngomong kepada nabinya. Orang yang beriman tidak mungkin kemudian berputus asa dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Jadi suasananya tidaklah sebagaimana seskeptis atau sematerialistis gitu orang-orang sekarang kalau berperang mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada ketenangan, yang pertama ada kabar gembira, yang kedua ada ketenangan. Tidak merasa kaget atau kecewa dengan pemberian tersebut. Wa man nasru illa min indillah, itu jawabannya. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah.
Kalau sudah dari sisi Allah itu, ingat kayu. Apa sih kayu dalam sejarah Islam itu? Tongkatnya Nabi Musa pun terbuat dari kayu kan. Tapi apa yang terjadi dengan izin Allah bisa berubah menjadi ular dulu kan. Memakan ular-ular yang bohongan yang lain. Sihir-sihirnya Fir'aun dan istananya, para tukang sihirnya. Dengan kayu yang sama disuruh ketukkan di pinggir laut, terbelahlah lautan. Coba, kan? Saya membayangkan itu Ukasyah itu memahami bahwa kayu ini bisa jadi apa saja. Yang penting dia yakin dulu. Sebagaimana kita dikasih rezeki dari Allah itu kan sesuai dengan kadar syukurnya kita. Ketika kita dikasih sedikit sama Allah, dalam tanda kutip sedikitnya itu, kita syukuri, nanti Allah kasih lagi. Nanti Allah kasih lagi. Kan kita tidak pernah karena rizkinya sedikit terus kita maki-maki Allah, kan tidak mungkin. Na'udzubillah, nggak ada yang begitu. Orang yang beriman tidak ada yang begitu. Makanya ketika Nabi mengatakan, wa man lam yashkuru biqalilin la yashkuru bikatsirin. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak bisa bersyukur terhadap sesuatu yang jumlahnya masih sedikit, maka dia tidak akan mampu bersyukur ketika jumlahnya nambah. Itu berbekas pada kita kalau kita pernah dengarkan itu. Sehingga kita juga kemudian mengajarkan kepada anak kita bahwa ya cuma dapat sedikit, ya bersyukur. Kenapa? Itu baru ujiannya itu. Ketika kita bersyukur, nanti Allah bukan hanya berkahnya yang Allah tambahi, tapi juga jumlahnya. Oleh sebab itu dalam Islam juga tidak ada dikotomi antara jumlah dan kualitas. Tidak selalu yang kita cari itu kualitas saja, tetapi juga kuantitas juga. Atau tidak selalu kuantitas, tapi kualitas juga. Fadhkurullaha katsiran, misalnya seperti itu kan. Itu Allah perintahkan untuk ketika berperang itu berzikirlah dalam jumlah yang banyak. Tidak mempermasalahkan kualitasnya lagi, tapi jumlahnya yang banyak. Jadi tidak selalu kita saya sedikit nggak apa-apa, yang penting kualitasnya. Tapi dalam peperangan zikirnya harus banyak, karena perangnya bisa jadi panjang. Jadi ada 3 tadi, tidaklah Allah jadikan dalam perang itu kecuali kaum muslimin itu optimis, busyra, selalu punya harapan. 1. Yang kedua, bahwasanya tenang hatinya. Walitatma'inna bihi qulubukum, hatinya tenang. Kalau hatinya tenang tuh orang tuh apa efeknya di luar perang? Kalau hatinya tenang apa? Qanaah, tenang gitu, menerima. Oh, ini ada musibah misalnya gitu ya. Dihadapi musibahnya, diselesaikan masalahnya, and move on. Ini kita bukan kaum yang berlama-lamaan di dalam meratapi. Lihat kalau orang Islam kalau ditinggalkan sesuatu atau ditinggal orang yang dia cintai, kan nggak ada yang ngeraung-raung. Mohon maaf kalau pernah datang ke penguburan non muslim, kalau pernah lihat atau nonton film, itu bisa panjang itu ratapannya, berhari-hari. Kita bersyukur Allah berikan kita ketenangan ketika kita kehilangan sesuatu. Dengan 1 kalimat saja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik itu yang bernyawa maupun benda-benda. Jadi kalau kehilangan itu sederhana sudah. Cuma prakteknya yang berat. Kehilangan sesuatu itu. Ya kan? Tapi tenang kita, dikasih ketenangan sama Allah Subhanahu. Kasih tenang dan berkat. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti kita ketemu lagi semua. Barang yang hilang seandainya itu diambil secara zalim akan kembali lagi nanti di yaumil qiyamah, yaumil hisab, balik lagi. Karena orangnya harus membalikannya. Itu. Apa yang diambil dari kita, dicuri dari kita akan kembali lagi, dibalikan hak-haknya. Orang yang kita cintai meninggal dunia ketemu lagi selama kita sama-sama orangnya baik, gitu, orang-orang yang saleh, salihin, salihat. Ketemu lagi nanti di jannah kan. Pada akhirnya sebenarnya tidak berpisah. Cuma ada waktu saja, tenggang waktu. Makanya ketika ditinggal, kita jangan meratap, jangan kemudian memaki-maki keadaan, kemudian marah-marah, gitu ya. Seolah-olah yang pernah kehilangan cuma dia saja. Padahal semua orang yang hadir di situ sudah pernah kehilangan orang yang dia sayangi. Jadi itu ketenangan di sisi Allah. Dan yang ketiga tadi, wa man nasru dalam konteks Badar, kembali dalam konteks Badar. Wa man nasru illa min indillah, karena pertolongan itu hanya dari Allah. Allah kalau mau nolong, Rasulullah coba ngambil debu kan kemarin kan, ngambil debu cuma mengatakan
melemparkannya ke arah orang-orang musyrikin, terus mengatakan, buruklah rupa kalian, buruklah rupa kalian. Tiba-tiba Allah terbangkan segumpal pasir atau tanah itu menjadi satu badai yang membuat mata mereka semuanya tidak bisa melihat. Wa man nasru illa min indillah. Baru kemudian Allah tutup, innallaha azizun hakim, mengambil dua asma Allah Subhanahu wa taala, yaitu aziz, ya, yaitu maha kuat, dan kemudian maha perkasa, aziz dan hakim, maha bijaksana. Jadi ketika diberikan oleh Nabi SAW sebatang pohon, sebatang ranting, sebatang kayu, Ukasha terima. Ya. Falamma akhadahu min Rasulillah SAW hazzahu, sama dia digoncang-goncang, digoncang-goncang. Hazzahu itu ibaratnya digoncang, itu bisa jadi digoncang. Ini apa sih gitu ya? Atau digoncang-goncang layaknya mau dipakai sebagai alat untuk berperang, kan? Dipukulkan, diarahkan, diayunkan. Hazzahu, ketika diayunkan seperti itu, hazzahu fa'ada saifan, berubah jadi pedang. Berubah jadi pedang. Sampai deskriptif nanti pedangnya. Tapi transisi ini dulu, ketika dari alam kita manusia yang mana mungkin kayu berubah jadi besi secara strukturnya saja, kalau yang ngerti ketika dibongkar ya beda antara kayu dengan metal gitu, beda. Ya. Tapi ingat, rumusnya ketika Allah berkehendak itu tidak lagi menemukan rumus manusia. Allah cuma punya satu rumus kalau berkehendak, kun fayakun, selesai. Nah itulah yang kadang-kadang kalau saya kadang-kadang hanya sekedar untuk ngecek, bukan untuk mempercayai, sekedar untuk ngecek. Biasanya saya suka buka Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh para orientalis. Saya cek itu ke bab Ukasha, biasanya tidak ditulis, karena mereka susah nerima kalau kayu bisa jadi metal. Jadi sama mereka di skip sama sekali, atau diceritakan dengan sekilas saja, atau diceritakan terus dikritisi. Walaupun kata dia, Salamun Qamariwat, walaupun banyak kejadian luar biasa di Badar itu dicatat oleh para ulama muslim, tapi tidak perlu semuanya kita anggap betul gitu. Jadi makanya hati-hati juga. Kadang-kadang ada teman ke toko buku terus bilang, Ustadz kalau yang buku ini gimana menurut antum, siapa yang nulis gitu kan. Nah, kalau cuma di foto depannya kadang-kadang nggak kelihatan yang nulis siapa, yang nulis ini siapa, latar belakangnya apa ya. Lihat rujukannya. Kadang-kadang dia membawa kita ke alam skeptis, apa istilahnya, skeptisisme, menolak sesuatu yang menurut kita tidak rasional. Gimana rasionalnya ini? Cuma satu rasionalnya, kun fayakun, dan itu membutuhkan iman yang tebal, ya, begitu. Jadi begitu, masya Allah. Seperti apa pedang yang ada di tangannya? Jadi setelah dia hazzahu fa'ada saifan fi yadihi, berubah menjadi besinya, itu ada yang mengatakan yang dia goncang-goncangkan itu terus kemudian dia dapat pedang yang lain gitu, karena dia nggak bisa menerima kayu itu berubah jadi besi. Padahal jelas-jelas bahasanya fi yadihi, jadi seketika masih di tangan dia goncang-goncangkan atau dia ayun-ayunkan, itu berubah. Anehnya orang yang tidak percaya seperti ini, percaya misalnya kepada film Transformer. Saya ingat ada adegan yang Optimus Prime itu kan robot, ya. Terus ketika dia berantem, tiba-tiba dia goncang-goncangkan tangannya, berubah jadi pedang kan, yang dia pakai untuk membunuh si siapa namanya itu, menghabisi lawan itu siapa? Optimus Prime lawannya siapa? Yang satunya lagi yang musuhnya itu. Ya ini nggak harus dihafal, cuma buat ilustrasi gitu. Kalau anak-anak sekarang kan Optimus Prime tuh ngerti siapa Optimus Prime, siapa lawan, siapa namanya itu musuhnya itu. Optimus Prime itu kan yang bagusnya tuh yang Transformernya, itu yang satunya lagi tuh loh yang pokoknya jelek terus lah. Intinya dia lah pokoknya, saya lupa juga gitu. Nah itu tiba-tiba tangannya bisa berubah menjadi pedang. Tapi kita percaya, kenapa? Oh mekanik. Kenapa kita tidak bisa percaya kayu yang digoncang-goncangkan oleh Ukasha yang diberikan oleh Nabi SAW, hadisnya sahih, bukan hadis maudhu, bukan hadis yang lemah misalnya begitu. Kenapa kita tidak bisa percaya kalau kayunya itu bisa jadi besi dengan izin Allah, padahal Allah yang menguasai langit dan bumi kan? Ya.
Tapi kalau film kita bisa percaya. Yang buat siapa? Nggak pernah kita pertanyakan. Gitu. Jadi kalau manusia saja bisa mengubah satu materi dengan kemampuan teknologinya, ya bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua itu. Yang membuat otak dia bekerja itu. Kan? Dengan izin Allah, kalau mau otaknya bisa beku saat itu juga kan. Tiba-tiba berubah jadi dia nggak tahu apa-apa. Seperti orang yang tiba-tiba kehilangan ingatan semuanya. Apa susahnya buat Allah? Ya, orang yang cerdas dengan izin Allah bisa jadi lupa segala-galanya. Sebagaimana orang yang tidak tahu apa-apa. Gitu. Jadi saya cuma ingat itu adegan siapa namanya tuh Optimus Prime, tangannya dari tangan yang berbentuk tangan tapi robot tiba-tiba berubah menjadi pedang yang dia pakai untuk nusuk gitu. Orang semua percaya. Nggak ada yang mempertanyakan. Tapi kalau Ukasha so ilmiah jadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu cuma pengamatan saya. Ya. Tanpa film itu pun kita sebenarnya harus tetap percaya. Harus tetap percaya. Seperti apa pedangnya itu disebutkan tawilal qamati syadidal matni abyadul hadidati. Padangnya panjang, ya, panjang pedangnya itu, kemudian pinggirnya tajam, maksudnya bilahnya itu tajam, dan kemudian warnanya putih, silver metalik, kira-kira begitu. Jadi persis, jadi bukan jadi pedang deh gitu. Jadi pedang bagus gitu. Jadi pedang yang panjang, tajam dan putih. Gitu. Nah. Dan bukan sihir. Kenapa? Kalau sihir setelah perangnya selesai balik jadi kayu lagi. Ini tidak pernah lagi tercatat pedang tersebut balik lagi wujudnya menjadi kayu sebagaimana yang dioper sama Nabi SAW ketika perang. Jadi ditunggu-tunggu sama Ukasha tuh. Kapan balik lagi jadi kayu? Seolah-olah, ya kan kalau Nabi Musa kan balik lagi jadi tongkat kan? Ya Nabi Musa kan tongkatnya sama. Yang dilemparkan itu kemudian menjadi ular, terus setelah itu memakan ular-ular KW yang lain. Nah, itu dimakan, terus balik lagi jadi tongkat. Tongkat yang sama dipakai untuk membelah lautan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ditunggu-tunggu tidak kembali lagi. Bahkan ada yang mencatat di sini hatta kutila firiddati, sampai dia pakai dalam perang Riddah. Perang Riddah itu perang di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Rasulullah sudah meninggal dunia. Ini peristiwa Badar 2 Hijriah. Perang Riddah itu tahun 11 dan 12 Hijriah. Berarti bertahan sampai ya 9-10 tahun. Plus minus lah. Gitu. Jadi semua orang nunggu kapan pedang Ukasha balik jadi kayu. Nggak balik-balik jadi kayu. Jadi itu transformasi permanen istilahnya. Kan kalau kita kan bisa merubah kan substansi kan dari solid jadi liquid, terus jadi solid lagi kan bisa tuh. Sesuatu kita lumerkan, terus nanti kita bekukan lagi kan bisa. Ini transformasinya satu arah, dari kayu jadi besi, ndak balik jadi kayu lagi. Jadi memang bukan sihir. Ndak bisa diklasifikasikan sebagai halusinasi. Ada yang menulis halusinasi ini. Manusia gitu. Jadi ketika akalnya tidak bisa mencernanya, dia mencari-cari alasan. Padahal akalnya itu sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala amatlah kecil. Amatlah kecil. Gitu. Di sini dikatakan hatta kutila firriddati wa huwa indahu qatalahu Tulaihah bin Khuwailid. Bahkan pedang itu yang sama membunuh ada nabi palsu namanya Tulaihah. Kan nabi palsu dulu bukan cuma satu, bukan Musailamah Al-Kadzab saja yang paling terkenal, tapi ada nabi-nabi. Jadi dipakai itu berkali-kali, dipakai terus sama Ukasha. Jadi milik Ukasha gitu. Jadi ada yang mengatakan dikembalikan kepada Nabi, tapi kata Nabi tidak, ini buat kau itu, buat kau. Jadi souvenir bagus, pedang. Ya satu-satunya pedang yang secara riwayat dari tangan Rasulullah bentuknya masih kayu. Gitu. Ya, jadi diingat terus sama mereka. Nah, tapi belum selesai kisah Ukasha, bukan itu saja. Untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini wajar dan memang berhak untuk mendapatkannya. Ada beberapa kehasanat lagi, ada kebaikan-kebaikannya. Wa Ukasha tu ibnu Mihsan namanya, ibnu Mihsan al-Asadi radhiyallahu anhu,
alladzi qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW berkata kepadanya, ini peristiwa setelah itu, di dalam perang yang sama, di Badar juga, yadkhulul jannata sab'una alfam min ummati, kata Nabi. Ya, jadi kata Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam surgaku, akan masuk ke dalam surga Allah, ya, sab'una alfan, 70.000 dari kalangan umatku, ala suratil qamar. Ala suratil qamar itu diterjemahkan tanpa hisab, maksudnya lewat aja gitu. Layaknya orang apa namanya, ketika orang kalau apa namanya, kalau malam itu kan gelap. Nah, ini malam yang ada bulannya, bulan apa, full moon gitu. Nah, itu kan orang yang kita bisa lihat di jalan-jalan. Kalau sekarang mungkin nggak signifikan suratul qamar itu istilahnya. Kenapa tidak signifikan? Karena kita sudah punya lampu-lampu jalanan. Kalau zaman dulu itu kan without electricity, tanpa listrik sama sekali. Jadi betul-betul gelapnya itu gulita. Kalau tidak bawa obor. Nanti kata Rasulullah 70.000 orang yang masuk surgaku itu. Kalau di dalam hadis yang lain disebutkan bi ghairi hisab, tanpa hisab. Layaknya orang bersih-bersih, orang putih-putih, orang yang mulia. Seperti itu. Lailatul Badri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala suratil qamar Lailatul Badri. Layaknya ketika mereka sebagai mujahid fisabilillah di jalan di peperangan Badar. Langsung karena mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu, berkatalah kemudian Ukasah qala, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Enaknya itu kalau ada Nabi itu, tolong doakan aku. Karena doa Nabi itu jauh lebih bagus daripada doanya kita, kualitas maupun keterwujudannya. Jadi dia sahabat biasa gitu, ya Rasulullah, doakan aku ada di antara mereka, di antara yang 70.000 tadi, ya, sab'una alfan, 70.000. Qol, kata Nabi SAW berkata, innaka minhum. Wah, senang sekali. Innaka minhum au Allahumma ij'alhu minhum. Ada dua riwayat, ada yang mengatakan, iya, engkau ada bersama mereka, kata Nabi SAW, atau lagi mengatakan, ya Allah, jadikanlah Ukashah ada di antara yang 70.000 itu. Enak gimana, kurang apa gitu didoain Nabi. Didoakan Nabi masuk di antara salah satu di antara 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kita pun sebenarnya didorong, ya, di dalam kitab Bidayatus Sul, ya, Bidayatus Sul, fi Tafdilir Rasul itu, dia seperti kitabnya seperti Arba'in Nawawiyah, ya, seperti kitab Arba'innya Imam Nawawi, tapi kumpulan doa-doa yang didorong, disunnahkan untuk sering kita doakan. Nah, salah satunya itu yang ke 20-an sekian gitu, itu adalah sering-seringlah berdoa, ya Allah, jadikan aku salah satu di antara 70.000 umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. Walaupun sebenarnya, walaupun mungkin kita merasa tidak pantas. Siapa yang pantas menjadi 70.000 masuk surga tanpa hisab? Mungkin tidak ada yang pantas di antara kita, ya. Mungkin di antara 1.000 atau 1.000.000 umatnya Nabi, mungkin cuma satu yang pantas. Siapa dia? Hanya Allah yang tahu. Tapi mintanya, doanya disuruh. Ya, berdoa disuruh. Seperti itu. Ada di dalam kitab Sirah Nabawi tapi pendek. Itu namanya Bidayatus Sul fi Tafdil Rasul. Imam Al-Izz bin Abdissalam, dikenal sebagai Sultan Ulama. Ini ulama-ulama yang datang setelah eranya Imam Al-Ghazali. Jadi ulama-ulama yang antara perang salib dengan datangnya Mongol. Nah, itu. Ya, zaman-zaman itu. Gitu. Jadi dia minta, ya Rasulullah doakan, dan didoakan sama Nabi, alhamdulillah. Setelah selesai doa itu dia berperang lagi. Jadi di tengah perang masih sampai supaya Rasulullah doakan, saya didoakan. Perang lagi, tetap perang. Mendengar Rasulullah, ada yang mendengar. Ukasah itu sampai sempat-sempatnya minta doa kepada Nabi SAW. Faqama rajulun minal ansar, kemudian mendatangi Nabi, berdiri dan mendatangi Rasulullah. Seorang laki-laki dari kalangan Ansor, sahabat Ansor. Faqala, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan aku juga untuk
seperti yang ada di dalam doanya Alqamah, di doanya Ukasyah. Faqala Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasyatu, kata dia, kau kalah cepat dengan Ukasyah, engkau didului sama Ukasyah, kata dia. Jadi ternyata doa juga harus jangan ditunda-tunda. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka biha Ukasyatu, Ukasyah sudah melewati engkau, mendahului engkau. Sabaqah itu kan perlombaan, ya, kayak kita musabaqah, ya, itu perlombaan. Musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah hifdzil Quran, nah, itu perlombaan. Jadi kata Nabi, engkau sudah lebih dahulu gitu ya, dilewati, sudah kalah lomba lah dengan Ukasyah, ya. Wabaradat doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa hari ini sudah membeku, maksudnya sudah tidak ada lagi. Doa itu cuma niat sekali itu aja, kata. Itu gimana rasanya gitu ya, kayak gitu. Ya gitu, kalau kita jawabnya cuma ya gitu ya, nggak komplain dengan Rasulullah, ya masing-masing punya kelebihan. Jadi Ukasyah itu salah seorang yang didoakan Nabi ketika itu. Makanya waktu sahabat itu kalau dekat Rasulullah tuh lebih banyak diam, mendengar kalau ada momen untuk minta dapat kebaikan. Kita juga begitu. Kalau kita saking diamnya kadang-kadang tertidur, ya itu dia. Ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Tidur dalam pengajian lebih baik daripada nggak hadir. Lebih baik datang ke pengajian tapi walaupun tertidur, terkantuk-kantuk gitu ya, itu malah lebih baik. Karena kan di sini nih dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul dalam satu majelis, ada yang membacakan Al-Qur'an, ada yang membacakan hadis, menjelaskannya. Itu para malaikat juga berkumpul di sini, makanya yang kita lihat hanya manusianya, tapi sebenarnya ini ada para malaikat yang menyertai kita sejak kita berangkat. Tadi niatnya untuk berangkat kan, niatnya salat subuh, ya jelas kan, di masjid. Kemudian yang niatnya lagi adalah jangan lupa, yang suka lupa nih, niatnya itikaf, karena pada subuh kita rencananya nggak langsung pulang kan, nah, itu itikaf jatuhnya. Nah, terus niatnya lagi ngejar syuruk, nah, itu jadi sudah numpuk tuh niat kita, mungkin dari tadi malam, bahkan mungkin dari kemarin sudah. Kalau yang ngelihat posternya mungkin udah seminggu yang lalu niatnya gitu. Posternya harus sering-sering, jadi orang tuh membuka kesempatan untuk gitu. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Nah, satu lagi tentang Ukasyah. Wa qala Rasulullah SAW fima balagna an ahlihi, sampai kepada kami dari berbagai riwayat dari orang-orang yang menguasai tentang ilmu hadis, kata Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, melalui Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, minna khairun faris, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kami ada seorang penunggang kuda paling bagus, fil Arab, terbaiklah di kalangan bangsa Arab, kata Nabi. Qalu wa man huwa ya Rasulullah, siapa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ukasyatu ibnu Mihsan, kata Nabi. Jadi Ukasyah itu diantara sedikit orang-orang yang punya kuda yang bawa ke Badar. Mungkin itu juga pengorbanan lebih besar. Orang lain datang bawa unta, itu pun berempat, bertiga. Ukasyah diantara cuma dua kan kuda yang ada di Badar waktu itu pun tidak dipakai perang, hanya untuk logistik dan bantu dari satu front untuk orang lain. Ternyata Ukasyah termasuk penunggang kuda yang dimaksud Nabi SAW. Jadi kalau ada yang menjelaskan kenapa dikasih ke Ukasyah, bukan ke Abu Bakar, bukan ke Umar gitu kan, bukan ke Ali, Utsman nggak ikut. Utsman bin Affan mau ikut tapi disuruh pulang sama Rasulullah karena istrinya sakit, disuruh jaga istrinya saja. Bapak-bapak kadang-kadang suka pakai excuse itu, nggak berangkat berjuang, kenapa? Istrinya sakit. Ngambil kisah itu. Ya. Tapi Utsman itu sudah berangkat sebenarnya. Ditanya sama Nabi, kau berangkat? Bukankah istrimu sakit? Kata dia, saya kepengen berjuang. Suruh pulang, suruh balik. Kenapa nggak diberikan kepada nama-nama tadi? Kenapa ke Ukasyah? Ini mungkin salah satunya penjelasannya adalah karena beliau ini termasuk yang orang-orang yang pengorbanannya besar. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tadi enggak, sudah selesai gitu aja. Ditanya sama orang, dijawab sama Nabi, Ukasyah bin Mihsan. Selesai begitu.
Saya kok pernah baca di tempat lain tuh, kalau ada orang manggil di sana, dia ke sana. Kalau orang manggil di sini, dia ke sini. Jadi Ukasha tuh perang di beberapa barisan, karena dia bawa kuda. Pas di sini sudah agak aman, di sana teriak-teriak ada perlu bantuan, dia lari ke sana itu. Tapi nampaknya bukan di sini. Allahu a'lam bishawab. Nah itu tentang Ukasha 3 hal. Jadi dia yakin kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang diberikan Nabi selalu bagus. Yakin kepada Allah, ada ketenangan hati, ya tadi sudah satu. Yang kedua, orang yang cepat dalam meminta kebaikan, ya, berdoa, minta doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia termasuk orang yang pengorbanan cukup besar. Nah sekarang kisah yang lain, kisah berikutnya. Hadithu baina Abi Bakrin wa ibnihi Abdurrahman yauma Badrin. Kisah yang terjadi antara Abu Bakar sebagai ayah dan anaknya Abdurrahman di hari Badar. Ingat, Abu Bakar As-Siddiq itu istri yang pertamanya Qutailah namanya. Qutailah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, tersentuh dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu dia masuk Islam, tapi istrinya tidak mau ikut. Yang pertama, istri pertama Qutailah. Dari Qutailah itu lahir 2 anak. Pertama Abdullah, yang kedua Asma. Dua-duanya ikut ayahnya masuk Islam. Bahkan berjasa ketika Rasulullah hijrah. Lihat kisah hijrah. Abdullah bin Abi Bakar itu yang mendengar-dengar informasi apakah orang Quraisy masih mencari Nabi atau tidak. Nah, itu fungsinya dia. Asma binti Abi Bakar itu yang membawa makanan ke atas, ke pohon, ke gua Sur. Ya, ke gua Sur. Dan tanjak itu. Pada saat waktu itu hamil. Nah kemudian kata Nabi SAW, menikahlah lagi kepada istri, cari istri yang muslimah. Gitu kan. Ada di antara mereka itu yang dari satu suku dari luar kota Mekah datang kepada Nabi SAW. Ini setelah dakwah. Kemudian setelah dakwah mulai menyebar, datang dan masuk Islam. Nah, ketika sudah masuk Islam, suaminya meninggal dunia. Maka dia jadi janda, mau pulang susah dan sebagainya. Akhirnya kata Nabi, nikahilah dia. Siapa dia? Ummu Ruman. Ummu Ruman namanya. Anda lupa nama aslinya itu, Ummu Ruman. Nah, menikah dengan Ummu Ruman, lahir 2 anak. Dapat 2 anak dari situ. Yang pertama Abdurrahman, yang kedua Aisyah. Nah, istrinya masuk Islam. Tapi anaknya satu tidak mau. Namanya Abdurrahman itu. Yang Abdurrahman bin Abi Bakar tidak mau masuk Islam. Ya, ini peristiwa-peristiwa di belakang hari, kemudian hari. Nah, Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, bukan Abdurrahman bin Auf, lain lagi. Abdurrahman bin Abi Bakar. Qala Ibnu Hisham, wa nada Abu Bakr As-Siddiq ibnahu Abdurrahman. Dia dipanggil sama Abu Bakar As-Siddiq ketika perang Badar berkecamuk, mana Abdurrahman? Wa huwa yauma idzin ma'al musyrikin. Pada saat itu Abdurrahman ini berada di barisannya orang-orang musyrik. Karena bertentangan dengan ayahnya. Berada di sana. Faqala, berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Aina mali ya khabith?" kata dia. "Aina mali ya khabith?" Mana hartaku wahai, mohon maaf, khabith itu kotoran. Najis. Hai kotoran gitu. Jadi bukan dipanggil anaknya. Jadi zaman dahulu itu seseorang itu, kan ini pertama medan perang. Kedua, seorang ayah kalau udah urusannya anaknya memerangi Rasulnya, memerangi Allah dan Rasulnya, kaum muslimin, maka dia jadi musuh. Bukan anak gitu. Bukan anak kandung padahal, tapi bukan anak. Bahasanya. Aina mali ya khabith, kata dia. Mana hartaku yang kau makan? Karena ada khabar bahwa Abdurrahman bin Abi Bakar ini ketika ayahnya hijrah itu menyita rumahnya disita, diambil sama dia, hartanya juga yang kan tidak semuanya sempat dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dihabisilah, dikuras sama dia, dikuasai. Kata dia, mana hartaku? Kau apakanlah, kalau bahasa kita, kau apakan hartaku wahai anak yang buruk. Nah itu kalau mau dihalus bahasanya. Tapi aslinya khabith.
Ya, khabith, kotoran. Apa jawabnya? Faqala Abdurrahman, lam yabqa ghairu shikkata wa ya'bub, ya, wa ya'bub, kata dia. Tidak ada yang tersisa dari hartamu itu kecuali aku sudah berikan persenjataan, alat-alat yang tajam, peperangan yang dia bawa. Jadi kata dia, tidak ada sisanya lagi, sudah saya habiskan, tinggal ini nih, alat-alat perang yang ada padaku, kata dia. Wasarimun yaqtulu dullala syaib, kata dia. Yang saya siap untuk pakai, ya, yang akan segera saya pakar untuk membunuh orang yang sudah beruban. Maksudnya bapaknya. Saya ulang, rewind kisahnya. Yang pertama, kau apakan hartaku, wahai anak yang tak tahu diuntung. Nah, itu kalau saya poles bahasa. Kata anaknya, sudah saya habiskan untuk beli persenjataan yang sebentar lagi saya akan hujamkan. Jadi sarimun itu tusukkan kepada orang yang sudah beruban. Itu sama-sama tahu maksudnya. Anaknya juga nggak suka sama bapaknya dan perang bunuh. Bapaknya juga tahu kalau ini batasnya, ini batas nih. Batas ini adalah loyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Perang, kalau dalam kondisi tidak perang, tidak begitu banget mungkin bahasanya. Karena dalam perang pilihannya cuma dua, ya, membunuh atau dibunuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi ini sayangnya di Ibnu Hisham cuma sampai situ aja. Orang jadi penasaran. Buka Syiar A'laman Nubala. Ya, masih ingat tadi anaknya? 4 anak pertama, 7 anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi yang 3 terakhirnya masih kecil-kecil ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Sempat menikah 1 kali lagi setelah Umar meninggal. Masih ingat tadi urutannya? Abdullah, Asma dari Qutailah, kemudian Abdurrahman dan Aisyah dari Ruman. Ya. Posisinya di mana? 3 anaknya Muslim, 1 tidak. Nah, sekali waktu setelah perang, tapi nggak ada di sini nih, adanya di Syiar A'laman Nubala Imam Az-Zahabi. Ya. Itu yang kumpulan biografi para sahabat dan tabi'in dan tabi'un tabi'in. Itu sekitar 10 atau 11 jilid itu, tebal-tebal, yang isinya biografi semua. Syiar A'laman Nubala, Syiar A'lamin Nubala. Ya. Nah, itu cari yang Abu Bakar As-Siddiq. Berhalaman-halaman itu udah kayak buku sendiri. Gitu. Ya. Karena Abu Bakar As-Siddiq paling banyak kan cerita-ceritanya di antara sahabat yang lain. Nah, ada kisah itu. Atau cari Abdurrahman bin Abi Bakar. Sama aja kisahnya, bisa dicari dari dua-duanya. Ada indeksnya. Jadi kitab itu, Syiar A'laman Nubala itu, dari belasan jilid, 2 jilid terakhir hanya indeks, hanya fihris. Gitu. Bisa kebayang nggak itu kitab itu? Jadi 2 kitab terakhirnya setebal-tebal, kurang lebih setebal ini, ya, 300, 400 atau 500 halaman, itu hanya indeks. Jadi kalau kan nggak mungkin kita mau ngecek kitab itu, karena kan zaman sekarang kitab nggak dibaca, nggak dihafal, cuma dionggokkan untuk jadi reference. Sudah drop sebenarnya kualitas. Kalau dulu para sahabat, para ulama itu menghafal kitab itu dari depan sampai belakang, ya, mulai dari Bukhari Muslim, Sahih Muslim, kemudian Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah dan seterusnya, sampai kepada kitab-kitab seperti biografi-biografi itu dihafal. Sekarang kita nggak bisa makainya kalau nggak ada indeks, ya kan? Urutannya itu gimana? Abjadiyah sih, ya, tapi carinya akan berat dan lama. Nah, kisahnya adalah ketika sudah selesai perang antara Badar dengan Uhud, atau antara Uhud dengan Khandaq, itu Qutailah, istrinya Abu Bakar Siddiq, ke kota Madinah, bergerak ke kota Madinah, ingin silaturahim. Yang dia cari anak-anaknya, karena kan Abdullah dan Asma itu anaknya, dicari sampai sana. Sampai ke rumahnya Asma tidak berani masuk, nggak berani mengizinkan ibunya masuk, karena khawatir ibunya ini kan musyrikah. Ya, panggil adiknya Aisyah, tanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ibunya masih di depan pintu tuh, belum mau diizinkan masuk.
Jadi tolong tanyakan kepada Rasulullah, boleh tidak saya terima ibu ini masuk ke rumah, statusnya sebagai musyrikah. Lari langsung. Aisyah kan gesit orangnya, kecil, gesit, lari. Ketemu Nabi, nanya di rumahnya Asma ada ibunya mau ketemu, ibunya masih musyrikah, boleh tidak masuk? Boleh kan, terus suruh masuklah, masuk. Akhirnya ngobrol lah di situ, masuk, selesai, sampai selesai semua urusan. Terus bahkan digambarkan di situ Asma memberikan oleh-oleh untuk dibawa pulang sama ibunya ke kota Mekah. Buat ini kisahnya tahun 7 Hijriah. Karena apa? Karena bertepatan dengan Hudaybiyah. Ada perjanjian damai. Selesai semua itu, pulang. Qutailah pulang ke kota Mekah. Ketika sampai di luar kota Mekah, dia ketemu dengan anak dari Abu Bakar, tapi bukan dari rahimnya dia, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman nanya, kau dari mana? Karena dia tahu kan itu ibunya juga sebenarnya. Apa ibu dari ayahnya? Ya ibu dari ayahnya itu. Terus dia nanya, dari mana? Dari Madinah. Loh, nggak apa-apa di sana kau tidak di apa-apakan gitu, tidak di, ya kan dia tahu statusnya kan sama-sama musyrik. Dia musyrik, satunya musyrikah. Kau tidak diapa-apakan, tidak ada masalah. Kau diterima, kaget dia, diterima ya. Sama siapa diterimanya? Sama Asma, sama ini, anak-anak semua kumpul. Gitu. Kecuali dia kan, karena dia anaknya juga sebenarnya, bukan anak kandung. Akhirnya dia terdorong untuk ke Madinah. Tapi menunggunya itu setelah Hudaybiyah putus. Karena kalau Hudaybiyah masih berlaku, dia sudah ada niat mau masuk Islam. Kalau masih berlaku, dia harus balikin kan, klausul Hudaybiyah kan begitu. Kalau ada muslim ada orang dari Mekah menuju Madinah masuk Islam, harus dikembalikan. Sedangkan kalau ada orang muslim yang kemudian murtad ke Mekah, tidak wajib dikembalikan. Itu yang bikin naik pitamnya, makin marahnya Umar bin Khattab. Rasulullah setuju yang undang-undang yang seperti ini. Gitu. Itu bab lain, kalau dibahas panjang nanti itu. Ya, intinya begitu. Akhirnya Abdurrahman bin Abi Bakar mendatangi kota Madinah. Itu sempat ketemu sama bapaknya. Kenapa kau balik ke sini gitu kan? Bapaknya masih belum terima dia. Ternyata dia datang ke sana. Saya bukan ketemu engkau, kata dia. Saya bukan mau ketemu engkau. Mau ketemu siapa? Ketemu Nabi Muhammad SAW. Diikuti sama bapaknya dengan pedang siap. Jaga-jaga kalau anak ini diam membunuh Rasulullah. Karena lebih sayang, lebih cinta kepada Rasulullah kepada anak kalau kufur. Kan ada kisah waktu Umar bin Khattab ditanya sama Nabi suatu pagi, wahai Umar, bagaimana imanmu? Baik. Bagaimana engkau mencintaiku? Ya, aku seperti mencintai kedua orang tuaku, katanya. Salah Umar, engkau harus mencintai aku lebih daripada kedua orang tuamu. Orang tua aja begitu, apalagi anak. Jadi kata dia, kenapa kau kesini? Tapi kan nggak boleh dibunuh, namanya juga masih, ya baru saja putus itu Hudaybiyah, masih abu-abu lah wilayahnya. Tadi mau ketemu Nabi Muhammad SAW. Di depan Rasulullah dia bersyahadah. Itu kisahnya. Jadi sudah baku hantam di Badar, saling apa istilahnya? Insult ya, saling mencaci lah istilahnya gitu. Kan di perang boleh. Antum jangan di perang itu al-harbu makidah kata Nabi. Perang itu tipu daya. Jangan santun di perang. Kalau orang ya perang gitu loh. Ya, keluarkan sisi pejuangnya. Jadi Abu Bakar itu kata Aisyah adiknya kan, berarti adiknya persis kan dari ibu yang sama. Aisyah mengatakan Abu Bakar Siddiq itu jarang nangis. Ayahku tuh jarang nangis. Salah satu yang dia nangis haru adalah ketika Abdurrahman masuk Islam. Ya iyalah, ya kan. Sekarang dia tidak harus memerangi dia lagi gitu loh. Gimana ya rasanya? Yang tadinya memerangi anak itu kan pasti ada di dalam hati itu mungkin sepersekian persen gitu. Pasti ada rasa ini anak gitu loh. Tapi masalahnya dia ini membunuh Nabi, mau memerangi Allah dan kaum muslimin, itu tak bisa perasaan kepada anak. Itu yang paling berat. Makanya Rasulullah memuji Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu totalitas semuanya. Kita tidak akan bisa sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, pasti. Tidak akan bisa sehebat itu imannya. Berat kita. Wajar kalau kemudian hadiahnya juga besar. Cuma satu yang tidak sampai saya sempat baca Qutailah itu tidak ada informasi, tidak ada ulama yang bisa
menyepakati apakah dia mati dalam keadaan musyrikah atau tidak. Yang itu nggak ada kabarnya tuh. Mungkin di kitab-kitab yang lain yang saya lalai belum double check lagi. Ya, seperti itu. Jadi kisahnya nggak ada di sini tambahannya. Penasaran saya tuh, nah, ini mati apa enggak? Siapa yang mati gitu kan? Atau matinya di perang apa? Misalnya ketemu lagi kan? Nah itu perlu carinya di Syiar A'lamin Nubala. Allahu a'lam. Jadi sudah punya ya waktu kita. Masih ada tambah sedikit boleh 5 menitan lagi. Ya. Tarhul musyrikina fil qalib. Fil qalib. Ya, tarhu itu di pelemparan. Ya, torha yatrahu, lempar. Kalau bahasa Palembang itu nguncal, dilempar gitu. Nah, dilemparkannya orang-orang musyrik yang sudah mati. Jadi ini kisahnya setelah perang Badar selesai. Ya. Fil qalib, di dalam sumur. Qalib, ya. Qalib itu sumur. Sumur Badar yang sudah nggak ada airnya. Bedanya gitu. Kalau bi'run itu sumur yang masih ada airnya, masih memancar airnya. Kalau qalib biasanya sumur yang sudah mati, mentah mata airnya habis atau tidak lagi memancarkan air, atau semacam galian seperti sumur. Kan zaman dulu kalau orang nyari sumur kan gali kan, gali ternyata nggak ketemu airnya, ya sudah dibiarkan. Kadang-kadang ditutup atasnya, kadang-kadang takut orang kejeblos di situ ditutup, kadang-kadang ada yang dibiarkan. Qalib juga itu, qalib juga. Diriwayatkan dari An Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qatla, setelah Rasulullah selesai dengan peperangan atau orang-orang yang terbunuh, an yutrahu fil qalib, diperintahkan Nabi supaya dimasukkan semuanya, yang terutama pembesar-pembesarnya, cemplungin ke dalam sumur, kata Nabi, masukkan ke sana. Turihu fihi, maka dimasukkanlah, ya, dimasukkanlah dia ke dalam sumur mayat-mayat itu. Illa makana Umayyah bin Khalaf, kecuali Umayyah bin Khalaf. Masih ingat gak Umayyah itu kapan dan bagaimana matinya? Lupa Ustaz, gak datang. Umayyah bin Khalaf ini Bilal, ingat ya? Bilal. Dia sempat jadi tawanan siapa sebelum dibunuh Bilal? Abdurrahman bin Auf. Nama asli Abdurrahman bin Auf siapa? Sebelum dia, kan nggak suka dia dipanggil Abdurrahman, Umayyah bin Khalafnya nggak mau manggil dia Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Saya nggak kenal, kata dia. Ingat nggak dia manggilnya apa? Abdul Ilah. Kirain tidur, taunya nyimak. Mending begitu daripada kirain nyimak taunya tidur. Abdul Ilah, ya betul. Jadi ada kisah itu. Bagaimana dia matinya? Ketika ternyata kan tawanan itu kan sempat 2 kali kan, Pertama, boleh ngambil tawanan. Padahal beberapa sahabat termasuk Umar bin Khattab cenderung tidak mengambil tawanan, yang ayat yang kita sudah bahas, ya kan? Tidak pantas Nabi mengambil tawanan. Itu sudah bahas lama. Karena waktu kita pendek, saya tidak ulang lagi. Nah, tiba-tiba kemudian ada perintah boleh membunuhnya. Walaupun kemudian akhirnya dimaafkan, boleh. Nah, sempat ada jeda itulah Umayyah bin Khalaf dibunuh oleh Bilal bersama serombongan kaum Ansor. Nah, itu dia, hampir matinya itu mengenaskan istilahnya. Cuman dia ini orang musyrik, jangan sedih gitu, jangan sedih. Bukan sedih kisahnya, karena dia ini kan dulu sudah banyak orang mati di tangan dia. Kadang-kadang kita suka begitu, karena mungkin orang tuh muslim tuh baik ya. Jadi kalau ngelihat ada orang mati itu sedih. Padahal waktu hidup dia itu monster itu. Cuma ya begitulah kondisi kita. Ya mungkin itu bagus karena hati kita itu seperti itu. Nah, ketika dia mati dalam keadaan habis dihajar gitu, nggak ada yang angkat. Makanya tadi bahasanya tadi semuanya dimasukkan ke dalam qalib illa makana Umayyatu ibnu Khalafin fa innahu intafakha fi dir'ihi famala'aha. Matinya dalam keadaan dia masih pakai baju besi, ya. Karena baju besinya kan nggak dicopot. Kenapa? Karena mau satu paket, itu ceritanya Abdurrahman bin Auf kan, mau dapat tembusan sekaligus dapat, kan dia kan ngejek kan Abdurrahman bin Auf. Kata dia, ngapain kamu nenteng-nenteng, kan dia waktu itu nenteng baju besi kan, mending kau tawan saya seharga 1000 baju besi itu. Oh iya juga ya, diletakkan sama dia, ditangkap, lewat di depan Bilal,
ada perubahan jeda keputusan Nabi, bunuh. Sampai kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, kau tidak dengar perkataan saya, wahai anak ibu kulit hitam, gitu kan? Sampai ke Nabi kan dikatakan Abdurrahman bin Auf ini masih ada sedikit jahiliyahnya, kata Nabi dalam ucapan itu. Sampai dia mengatakan, semoga Allah merahmati Bilal. Aku sudah kehilangan 2 baju besi dan kehilangan pula tawananku. Jadi tangan hampa, nggak dapat apa-apa waktu itu. Nah. Kenapa orang ini tidak dimasukkan ke dalam sumur? Karena ternyata dia sudah di dalam baju besinya itu sudah membusuk. Jadi normalnya belum busuk. Karena mayat-mayat yang lain belum busuk. Kenapa dia membusuk? Ini sebuah ibrah juga. Ya. Karena kesalahan-kesalahan yang kebengisannya sebelumnya, penyiksaan terhadap para budak. Ya. Seandainya tidak dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, mungkin Bilal juga termasuk korbannya dia. Karena sudah tinggal sedikit detik-detik kematian. Makanya dibeli dan dibebaskan. Ya. Fadhahabu liyuharriku fatazayyala al-humuh. Jadi badannya itu sudah hancur dan sudah mulai kotor, ada belatung-belatung begitu. Ya. Fa aqarruhu wa alqaw alaihi ma ghayyabahu min at-turabi wal hijarah. Tidak ada yang mau ngangkatnya, ditinggalkan saja di situ. Enggak ada yang mau mendekati dia. Pertama bau, badannya sudah hancur dan enggak bisa diangkat. Pernah lihat tikus mati, ya kan? Kita sodok dari jauh, yang keangkat kepalanya doang. Ya kadang-kadang buntutnya aja. Kenapa? Karena sudah busuk, udah nempel di tanah itu atau di pojokan itu. Sudah berulat-ulat. Pernah lihat ya? Mohon maaf ini saya ceritakan kondisinya begitu. Sehingga tidak ada yang berkenan untuk ngangkat dia. Ya Rasulullah, saya ngapain ngangkat dia sudah begitu gitu kan? Baiklah kata Rasulullah, siapa tidak ada yang baunya juga nggak tahan orang. Inilah tanda-tanda dia memang sudah Allah azab sejak masih sisanya di kata Nabi SAW, ya sudah kalau begitu lempari saja dengan tanah dan batu. Akhirnya dia bagaimana dikuburnya itu? Dia hampir dari jauh lemparin batunya, sudah mati, sudah bau, sudah ini dirajam pula kan, dilempar batu itu kan kena istilahnya kan, kelatak sampai menggunung, sampai baunya hilang dan orang lain sudah lupa kalau di dalamnya itu ada Umayyah bin Khalaf. Begitu kisahnya. Itu pengecualian. Pengecualian itu bukan karena bagus, gitu. Pengecualian itu karena siapa yang mau ngambil jenazah, istilahnya bukan jenazah lagi, tidak berbentuk, sudah pecah, udah buyar seperti itu. Nah, sebagai penutup, falamma alqahum fil qalib, setelah selesai semua urusan dari tutup, waqafa alaihim, Rasulullah mendatangi sumur tersebut. Setelah semua orang yang perlu masukkan di situ, Rasulullah datang ke atas ke atas sumur tadi yang ada mayat-mayat para pembesar Quraisy, seraya berkata, waqala, ya ahlal qalib, wahai orang yang di dalam sumur. Ahlal qalib maksudnya ahli sumur, bukan orang yang di dalam sumur maksudnya begitu. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, apakah kalian sudah temukan janji Allah itu benar? Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan, karena aku sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku benar. Ngerti maksudnya? Ngomong di sumur ada jenazah di dalamnya. Hoi orang yang ada di sumur, orang-orang musyrik, kalian sudah dapatkan belum janji Allah, yaitu berupa azab yang pedih bagi orang yang tidak percaya kepada Allah, karena kami sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, yaitu yang mati syahid sudah dikasih lihat gitu nih, yang syahid nih begini, dan kami yang menang sudah merasakan betapa indahnya kemenangan itu. Kan kaum muslim itu cuma 2 kemungkinan ya kan, kalau tidak syahid menang. Sebenarnya sederhana, makanya ada istilah iskariman aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, pilihannya begitu. Jangan hidup munafik karena takut mati, itu penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta banget kepada dunia. Bukan nggak boleh cinta sama dunia, boleh. Nggak boleh tuh banget. Sampai kemudian kita enggan bertemu Allah, takut kematian.
Itu yang tidak boleh. Harta dunianya ada di dalam hatinya. Kalau di tangan bagus. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kaya raya, tajir melintir istilahnya. Duitnya ada di tangan, tapi di tangan gak di hati. Buktinya apa ada di tangan? Ketika kelaparan pernah hampir melanda Madinah, 1000 unta dan pangan yang ada di atasnya diinfakkan begitu saja sama Utsman bin Affan. Itu menunjukkan dia kaya. Kalau tidak kaya gimana bisa begitu? Jadi maknai hubbud dunya wa karahiyatul maut itu cinta dunia. Itu bukan berarti bukan jadi miskin. Itu beda. Miskin tidak disebut di situ. Yang disebut adalah tidak cinta berlebihan kepada dunia, tapi memiliki dunia. Tidak ada perintah jadi miskin di situ. Cuma jangan cinta dunia berlebihan. Sampai-sampai takut mati. Takut mati artinya sampai-sampai tidak mau berpisah dengan dunia ini. Mau hidup terus. Makanya lagunya Forever Young. Mau hidup terus. Hidup muda. Kan kalau Forever Young kan tidak tua-tua. Kalau tidak tua-tua kan tidak mati-mati. Tidak sadar dia orang bisa mati muda. Itu. Kalau ditanya kenapa lagu itu keliru, kenapa? Karena orang nggak nunggu tua untuk mati. Orang nggak perlu sakit untuk mati kan? Yang nengok orang sakit mati duluan bisa jadi. Yang ditengok, yang sakit, sorenya disuruh pulang kata dokter udah sehat. Nah yang nengok, itulah makanya rumusnya tidak perlu sakit untuk mati. Jadi kalau ditanya kenapa dia mati, ya sudah saatnya. Ya, jangan bilang karena dia sakit lah, lagi yang sakit sebelah hidup. Jadi jangan dijawab begitu. Sebab kausalnya boleh ya. Jadi ketabrak mobil, karena yang ketabrak mobil ada yang hidup. Jadi kalau ditanya orang kenapa dia mati, sudah saatnya. Ya, kalau belum saatnya tidak bisa mati. Mau dilindas, ada teman saya dilindas mobil atau apa, ternyata masih hidup sampai sekarang. Gitu. Anaknya itu, ya memang belum saatnya. Nah, gitu. Sebagai penutup tadi belum tutup juga. Jadi apa tadi? Nah, apakah sudah tahu kau temukan? Qalat, kata Aisyah berkata, faqala lahu ashabuhu, sahabat-sahabat Nabi bingung. Melihat Rasulullah ngomong ke dalam sumur, berkata ke dalam sumur kepada orang yang sudah mati. Para sahabat bingung. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atakallamu qauman mauta?" Kau lagi berbicara kepada orang yang sudah mati, gitu maksudnya. Halus pertanyaannya, bukan mengatakan kalau kita kan suka songong, orang mati mana bisa dengar. Itu kan jawab kita kan bukan nanya, itu menghakimi. Sahabat halus bahasanya, coba mendengar bahasanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, atukallimu qauman mauta. Kau sedang berbicara, atau bahasa kita tuh bisa berbicara dengan orang yang sudah mati ya Rasulullah. Ya itu nanya. Bisa jadi bisa, makanya nanya. Jadi nggak ngomong Rasulullah kok gitu, nggak gitu nanyanya, tapi Rasulullah emang bisa berbicara kepada orang yang sudah mati. Jawaban Nabi SAW, faqala lahum laqad alimu, sungguh mereka tahu, annama wa'adahum rabbahum haqqan, sungguh mereka itu sudah tahu. Jawaban saya itu cuma formalitas saja. Sungguhnya mereka itu sudah tahu. Mereka lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melarikan diri lagi. Ya, bahwa apa yang dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah benar. Terus kata Nabi, laqad sami'u ma qulta lahum. Mereka itu sesungguhnya mendengar, hanya saja mereka tidak bisa ngomong balik. Gitu. Jadi kata Rasulullah, waktu aku ngomong, orang yang di dalam sumur, sudahkah kau temukan janji Allah, yaitu berupa azab? Karena kami sudah mendapatkan janji Allah berupa syahid dan kemenangan. Ditanya, ya Rasulullah, bisa ngomong sama orang yang sudah mati? Kata Rasulullah, sungguh mereka itu sudah tahu bahwa janji Allah itu benar, dan sesungguhnya mereka itu mendengar, tapi tidak bisa ngomong. Itu juga kenapa kalau kita lewat di pekuburan, di kober, kata Nabi SAW, ya, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kenapa? Kita salamkan kepada orang yang masih hidup kan? Nah, tapi maksudnya Nabi SAW dalam anjuran untuk membaca doa itu adalah karena orang-orang yang mati itu sebenarnya bisa mendengar semuanya, tapi mereka tidak bisa balas.
Maksudnya nggak bisa baca, nggak bisa merespon. Bayangkan kita masuk ke dalam kuburan, Assalamualaikum ya ahla diyar. Mereka mengatakan Waalaikumsalam. Kaburlah kita. Iya. Karena kalau kuburan-kuburan muslim, insya Allah, ya, apalagi kalau mereka meninggalnya dalam keadaan bersyahadah, kalimat terakhirnya masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Tinggal nunggu kan, lagi nunggu-nunggu semua. Makanya, Assalamualaikum ya ahla diyar, wa inna bikum lahiqun. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian sebentar lagi. Itu. Lakon alimu, sama. Selesai. Jadi kata Nabi, mereka tahu, mereka mendengar, masalahnya mereka nggak bisa balas. Jadi Rasulullah bukan mengharapkan balasan, hanya mengasih tahu sebenarnya kepada orang yang masih hidup bahwa hindari kematian su'ul khotimah seperti ini. Hindari mati dalam keadaan musyrik, hindari mati dalam menentang Allah, hindari mati dalam memerangi kaum muslimin, hindari mati dalam keadaan seburuk ini. Itu sebenarnya message-nya. Bukan lagi ngajak ngomong kepada mayat, karena nanti ada yang nanya, memang bos bisa ngomong kayak gitu? Bukan itu esensinya. Makanya sudah dijawab sama Rasulullah SAW, lebih untuk yang masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal